جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President, Could be soon, too. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami akan terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang berada di KOM Iran, Ismail Amin. Selamat malam, Mas Ismail. Ya, selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mas Ismail, bagaimana sebetulnya kondisi terkini di Kota Qom pasca serangan roket menyasar wilayah permukiman warga? Iya Mbak Fitri, memang pada Jumat dini hari kemarin pukul 3 pagi, Qom mendapatkan serangan yang lokasi ledakan itu tidak jauh dari tempat kediaman kami. Perlu pula disebutkan, selain kami di area ini ada sejumlah WNI lainnya yang tinggal, namun alhamdulillah tidak ada yang terdampak dan semua tetap dalam keadaan selamat. Laporan terbaru menyebutkan serangan tersebut menelan korban jiwa 20 orang, bertambah 2 orang dari laporan sebelumnya 18 orang. Dan perlu saya sampaikan, meski baru saja mendapatkan serangan, namun di sekitar kediaman kami ini semua masih berjalan normal dan masyarakat masih tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Tidak tampak ada situasi tegang sama sekali. Dekat lokasi ledakan ada supermarket dan pagi harinya tetap buka. Memang pas di lokasi ledakan ada akses yang dibatasi dan larangan untuk mendekat. Namun secara umum semua berjalan tetap dalam keadaan normal. Tadi pagi sekitar pukul 7 pagi ada serangan baru yang menyasar Kota Qom dan menarget kawasan industri Sohwe sekitar 30 km dari lokasi kami. Kami mendengar ledakan di udara yang kemudian dilaporkan sebagai suara dari aktivasi sistem pertahanan udara yang bekerja. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dari serangan terbaru ini. Oke, Mas Ismail, kita kan kemudian sudah mendengar bagaimana klaim dari Trump yang berulang kali mengatakan sudah kontak diplomatik dengan Iran, kemudian klaim itu sudah dibantah sendiri oleh Iran. Nah, dari masyarakat Iran sendiri, apakah publik percaya mengenai klaim itu atau justru melihat ini sebagai propaganda? Ya Mbak Fitri, sejak awal itu otoritas Iran itu menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dan perundingan dengan Amerika. Iran masih akan terus melancarkan serangan sampai 5 tuntutannya dipenuhi. Dan memang narasi dominan di publik itu adalah tuntutan untuk pemerintah itu tidak lagi membuka ruang dialog sampai misi pembalasan tuntas. Tiap malam rakyat Iran melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal isu ini dan agar pemerintah dan militer Iran tidak melemah. Dan otoritas Iran, terutama dari militer Iran, itu bahkan menyebut Amerika sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa di media Iran, begitu juga wacana yang berkembang di publik, klaim Trump tersebut itu dibaca bukan sebagai tanda perdamaian yang serius, melainkan sebuah manuver politik sebagai peran psikologis dan upaya menekan Iran sampai tetap melanjutkan agresi. Sampai sekarang serangan Amerika masih terus terjadi, jadi tidak sinkron apa yang diklaim Trump dengan realitas di lapangan. Di tingkat publik Iran sendiri, saya melihat kecenderungannya banyak yang menganggap bahwa isu negosiasi ini sengaja dipakai untuk menenangkan pasar, untuk membangun citra diplomatik Amerika dan tetap mencitrakan supremasi Amerika dalam perang ini. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan terus mengklaim bahwa angkatan militer Iran telah berhasil dilumpuhkan, padahal Iran masih tetap bisa mengendalikan situasi dan tetap melancarkan serangannya.
Oke, baik. Mas Ismail, saya akan kembali dulu ke studio. Mas Ridwan, dengan melihat kemudian lagi-lagi kita lihat kondisi di dalam negeri Iran, tapi apabila kita lihat ada tekanan politik juga seperti itu dari Amerika, dari sisi Amerika. Menurut Anda strategi Trump yang akan diambil tuh seperti apa? Apakah akan meningkatkan eskalasi operasi darat atau mencari exit strategi seperti negosiasi? Ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi exit strateginya, Mbak Fitri. Dua-duanya akan blunder buat dia. Ketika misalnya memutuskan ground invasion, akan blunder besar karena itu akan menjadi bloody battle dan bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin hitungan tahun. Lalu kalau kemudian misalnya dia itu withdrawal, tiba-tiba saja menarik diri dan kemudian mengatakan the war is over, maka dia pasti habis dalam politik dalam negeri di Amerika Serikat. Apalagi November nanti ada pemilu sela yang akan memilih lower Congress. Jadi kemungkinannya nggak ada buat Trump, no exit. Sudah lose game buat Trump. Jadi saya kira memang Iran, betul kata Mas Ismail tadi, warganya memang benar-benar persisten ya, dan mereka sudah tahu bahwa ternyata apa yang dikatakan Trump itu sekedar propaganda kosong. Oke, nah mengenai pernyataan Trump sendiri yang mengklaim kemajuan dalam negosiasi, namun di saat yang sama mengirim kemudian personil ke Teluk, apakah menurut Anda ini merupakan strategi coercive diplomasi atau Trump sebenarnya terjebak dalam eskalasi yang dibuatnya sendiri sehingga sulit untuk mundur seperti itu? Ya, stalling the time ya, mengulur waktu supaya kemudian memang pasukan itu bisa masuk. Yang kami dengar dari beberapa media tentu saja media asing ya, Special Force-nya mulai masuk, Delta Force-nya mulai mencoba mencari jalan masuk. Tetapi sekali lagi mereka lupa bahwa Iran sudah memahami ini. Iran itu sudah menghitung ini sudah lama sekali. Mereka sudah melakukan berbagai macam simulasi. Dan kalau itu memang benar-benar dilakukan, Mbak Fitri, tampaknya tidak sekedar akan menjadi bloody battle, tapi akan benar-benar menjatuhkan hegemoni negara superpower sebesar Amerika. Tidak hanya seperti Vietnam, tidak hanya seperti Afghanistan atau Irak, ini pasti lebih buruk buat Amerika. Oke. Tapi apabila kita lihat dari kondisi dari Iran sendiri yang kemudian memobilisasi 1 juta pasukan ARGC, basis dan juga reguler untuk memitigasi ataupun mengantisipasi adanya perang darat, menurut Anda apabila kita berbicara kekuatan Iran dan kekuatan Amerika ini, apakah kemudian bisa saling mengimbangi Iran terhadap kekuatan militer ground invasion itu? Tanpa harus menggunakan milisi basit yang 1 juta, hanya menggunakan NOHED, ini pasukan khususnya Artes, tentara reguler, jumlahnya sekitar 8 batalion, dan ditambah dengan Cyberin sekitar 3 batalion, itu pun sudah cukup untuk menghadapi pasukan darat Amerika yang akan masuk. Karena mereka ini menggunakan para trooper Amerika ini. Bayangkan, ada terjun payung malam-malam, dan disambar oleh sniper-sniper jitu dari Iran. Itu benar-benar akan menjadi bloody battle. Kita sedih ya dengan situasi perang ini, tetapi di hati kecil kita sebenarnya ingin melihat situasi itu dalam konteks betapa kesombongan Amerika itu bisa ditaklukkan oleh sebuah negara bernama Iran. Oke, saya akan ke Mbak Tia bergeser mengenai lagi-lagi soal klaim yang dilakukan oleh Trump, berulang kali mengatakan ada kontak diplomatik dengan Iran dan berulang kali juga kemudian Iran membantahnya. Bagaimana Anda mencermati ini? Kalau dalam perspektif hubungan internasional yang disebut dengan diplomatic relation itu kan kedua belah pihak, state dengan state. Artinya ada pembicaraan, ada negosiasi, ada komunikasi, yaitu negara dengan negara. Kalau misalnya Trump mengatakan bahwa dia pernah berbicara dengan Pakistan misalnya, atau dengan pihak Saudi Arabia misalnya, itu mediator namanya. Dimediasi oleh Pakistan, dimediasi oleh Turki. Itu artinya belum sampai kepada diplomatic relations, belum sampai kepada antar Amerika Serikat dengan Iran. Dan Iran jelas membantah kapan dia bicara dengan kita, tidak ada. Oh iya dengan Pakistan, ya berarti dengan Pakistan. Dan Pakistan di situ posisinya sebagai mediator. Itu pun belum propaganda, psikologi war atau bagaimana? Iya, saya pikir itu lebih kepada propaganda karena memang dengan Pakistan pun belum betul-betul menjadi mediator. Pakistan, Turki, Arab Saudi itu kan mereka berkumpul untuk mengamankan posisi ekonomi mereka masing-masing. Karena dengan ditutupnya Selat Hormuz kan efeknya luar biasa. Ke mereka, ke energi, ke kita juga, ke Asia, ke Uni Eropa begitu. Jadi mereka hanya memperbincangkan, mereka berkumpul itu untuk national interest atau kepentingan nasional mereka masing-masing. Jadi tidak ada kaitannya bagaimana untuk mengamankan mereka berdua atau untuk membuat mereka berdua kembali kepada meja perundingan begitu. Walaupun kita di sini ya publik internasional berharap ya kembali ke meja perundingan karena walau bagaimanapun perang ini tidak baik untuk humanity, untuk ekonomi global dan lain sebagainya. Dan kita harus bersuara terus untuk itu Mbak Fitri. Tapi kenyataannya memang datanya Iran tidak menerima call apapun dari Amerika
Serikat. Jadi Trump hanya terus memberikan statement yang saya pikir itu adalah empty statement, kosong. Oke. Tidak Mengenai ada. statement dari Trump juga ini kan mengajukan ada beberapa butir perjanjian Ya. kepada Iran, Ya. sekitar lebih dari 10, sekitar Ya. 15 butir Ya. perjanjian. Sementara Iran juga sebelumnya sempat mengatakan apa yang menjadi tuntutan mereka Ya. ada 4 poin. Ya. Nah ini Anda melihatnya seperti apa, dari jumlah tuntutannya saja sudah jauh Ya, berbeda. jauh. Saya melihat bahwa 12 tuntutan dari Amerika Serikat itu sebetulnya bisa jadi seperti banyak tapi biasa aja begitu ya. Artinya Iran masih memiliki kesempatan untuk bisa memenuhi kalau kembali ke meja perundingan. Tapi 4 dari tuntutan Iran itu akan membuat negara manapun berpikir ulang untuk menyerang ke Iran. Misalnya salah satunya adalah jangan sampai terjadi lagi agresi yang tiba-tiba. Itu kan 1 poin saja itu sudah membuat semua negara termasuk Amerika Serikat juga akan berpikir ulang untuk kembali menyerang Iran. Bahkan bisa jadi sanksi ekonomi itu akan dicabut seperti pada masa Obama kan itu ada agreement, JCPOA agreement antara pihak Iran dengan Amerika Serikat dan itu cukup menguntungkan Iran. Itu baru 1. Apalagi kita melihat 3 poin berikutnya ya. Jadi sangat efektif. Iran itu dari berbagai sektor sangat efektif. Dari strategi, dari permainan, dari senjata. Senjata ke Israel saja bayangkan. Itu diluncurkan roket-roket yang murah. Tiba-tiba hipersoniknya 1 masuk. Jadi si Israel itu hanya menangkal Iron Dome-nya itu, barang-barang murah itu. Kemudian yang mahalnya 1 di saat mereka lengah begitu. Jadi ini yang disebut dengan strategi dan sangat efektif. Begitupun dengan proses negosiasi ini. 4, tapi itu akan membuat Iran sangat kuat dibanding yang 12 itu tadi. Saya tidak mengerti siapa yang menjadi perumus tim dalam Trump ini begitu. Oke, nah ini berbicara mengenai strategi, saya akan kembali ke Mas Ridwan. Apabila kita lihat, ini kan sudah masuk ke pekan kelima sebetulnya, makin banyak senjata Amerika yang kemudian kena serangan, dan kemudian strategi-strategi militer Amerika Serikat juga kemudian menuai pertanyaan dari publik di Amerika Serikat sendiri, publik internasional. Menurut Anda ini apakah ada ketidakakuratan intelijen yang didapatkan oleh Amerika atau memang ada perubahan strategi dari Iran sendiri yang ternyata lebih cermat melihat situasi atau gabungan keduanya? Ya, dari Iran itu ada yang disebut dengan doktrin Ali Larijani. Ini yang sudah wafat ya. Sekretaris Dewan Keamanan, dulu ketua parlemen Iran. Dia adalah ahli strategi militer dan doktrin dia mengatakan untuk mencegah serangan terhadap Iran dari negara-negara besar itu harus dibuat exhaustion. Musuh itu harus dibuat kelelahan. Jadi mereka sengaja menciptakan tadi yang disebut Mbak Tia ya, serangan-serangan murah supaya kemudian musuh itu terkuras. Terkuras kemudian frustasi. Bayangkan ada 900 titik dalam 1 hari yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika. 900 titik di Iran dalam 1 hari. Tetapi pada malamnya balistiknya masih meluncur, drone-nya masih meluncur. Itu akan membuat musuh benar-benar frustasi. Di sisi lain dalam konteks dalam negeri Amerika, tadi pertanyaan Mbak Fitri, apakah intelijen Amerika miskalkulasi? Ya, tentu saja. Karena CIA sendiri sebelum perang ini terjadi sudah membuat berbagai macam warning bahwa kalau invasi dilakukan ke Iran, dampaknya akan buruk untuk Amerika. Ini yang membuat presiden-presiden sebelum Trump nggak berani. Joe Biden nggak berani, Barack Obama nggak berani, presiden-presiden sebelumnya nggak ada yang berani melakukan seperti ini. Tetapi seperti yang dikatakan mantan direktur kontraterorisme Joe Ken yang mengundurkan diri, Trump tampaknya memang punya semacam kelainan personal, tanda petik ya, sehingga dia mengabaikan semua asesmen intelijen. Kalau menurut Joe Ken, ini untuk melayani kepentingan Zionis Israel. Oke, baik. Saya akan, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, saya akan kembali ke KOM bersama Mas Ismail. Mas Ismail, tadi kita kan sudah banyak berbicara mengenai dari segi kebijakan internasional, dari segi strategi militer, karena ada juga ancaman serangan darat yang disampaikan oleh Amerika mengenai laporan pengerahan militer Amerika, termasuk kapal serbu amfibi USS Tripoli dengan ada sekitar membawa 3.500 personil. Nah, di Iran sendiri informasi ini berkembangnya seperti apa? Narasi apa yang kemudian berkembang di Iran? Ya, sekali lagi Mbak Fitri, di Iran pengerahan seperti USS Tripoli atau penambahan personil perang itu tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sering kami melaporkan bahwa masyarakat masih terus menjalankan aktivitasnya secara normal. Narasi yang berkembang di Iran justru semakin menunjukkan kekalahan Amerika. Sebab berbicara soal negosiasi di depan publik, tetapi pada saat yang sama itu terus menguatkan postur militernya di belakang layar.
Karena itu opini yang tumbuh di masyarakat Iran itu bukan melihat pengerahan ini sebagai tekanan simbolik semata, melainkan persiapan untuk memperbesar daya paksa Amerika. Yang itu tetap bagi Iran sebesar apapun itu tetap tidak bisa mengontrol, tidak bisa menekan dan tidak bisa memaksa Iran. Pengarahan personil yang lebih besar justru menunjukkan bahwa fakta Amerika itu mengalami kewalahan dalam perang ini dan mengalami kesulitan untuk menghentikan perang ini. Begitu Mbak Fitri. Oke, untuk dari media Iran sendiri saat ini artinya apa yang menjadi perhatian utama? Media Iran sampai saat ini, terutama dari narasi publik yang berkembang, adalah bagaimana terus untuk melanjutkan serangan ini. Melanjutkan serangan sampai misi pembalasan tuntas. Sebagaimana juga sudah dilaporkan bahwa ada 5 tuntutan Iran yang diajukan untuk kemudian bisa berbicara tentang bagaimana perang ini dihentikan. Kalau 5 tuntutan ini tidak dipenuhi, maka perang akan terus berlanjut. Sebagaimana juga sudah ditegaskan dari awal bahwa ketika Amerika Serikat yang memulai perang ini, maka akhir perang ini berada di tangan Iran. Dan itu masih terus berlanjut karena masyarakat Iran sampai sekarang itu juga masih konsisten memberikan dukungan kepada militer dan pemerintah Iran untuk jangan melemah, jangan menyerah, jangan menerima tawaran negosiasi, tetap melanjutkan perang sampai kemudian misi pembalasan tuntas. Mas Ismail, ini juga kan Menlu Iran juga sudah berbicara ya di depan Dewan HAM PBB mengecam agresi. Tapi kan kita ketahui bagaimana di lapangan serangan terus terjadi. Ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat Iran sendiri? Ya kalau kita melihat dinamika 1 bulan terakhir ini, karena perang sudah berlangsung 1 bulan, intensitas konflik memang terasa lebih kompleks, lebih luas dibandingkan fase awal. Di forum Dewan HAM PBB, Iran sudah menekankan korban sipil dan menuntut akuntabilitas, termasuk serangan mematikan terhadap sekolah di awal perang. Nah, setelah sebulan ini, kami melihat belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan perang telah memasuki fase regional yang lebih luas. Serangan tidak lagi hanya bersifat langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tetapi juga merembet ke Teluk, ke Lebanon, ke Laut Merah, dan titik-titik strategis energi. Jadi secara keseluruhan ancamannya justru semakin besar karena frontnya juga semakin banyak. Terlebih lagi Hizbullah dan Ansarullah juga secara resmi menyatakan ikut terlibat dalam perang ini dan telah melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sehingga bagi masyarakat Iran dan publik Iran sendiri itu melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan melihat bahwa kemenangan akan berada di pihak mereka. Terus sampai sekarang masih terus semangat melancarkan aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa mengecam Amerika Serikat dan Israel dan memberikan dukungan dan loyalitasnya kepada Republik Islam Iran. Oke, baik Mas Ismail, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, kita akan lanjutkan kembali diskusi tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.